speed yang paling tinggi dukungan terhadap Anies di internal Nasdem itu adalah melalui Ahmad Ali. Ahmad Ali, wakil ketua. Inilah yang paling bersemangat, pokoknya harus kita mendeklarasikan Anies secepatnya sebagai capres dari Nasdem. Dan tentu ada rasionalitas politiknya kan? Ya, memang ada. Artinya kan melihat figur dia ya yang begitu populer. Ya. Waktu itu kita kan belum bicara elektabilitas, ya kan, baru bicara popularitas. Nah, jadi Anies cukup populer sebagai gubernur DKI, nah sehingga dianggap oleh elit Nasdem ini sangat pantas untuk dideklarasikan, untuk didukung, bukan deklarasikan, untuk didukung. Ya. Nah, yang selalu bersemangat kalau dalam forum-forum Nasdem itu membicarakan soal Anies itu adalah Ahmad Ali. Lalu ada Sugeng Suparwoto misalnya, juga cukup bersemangat ya, tapi Sugeng ini kan nempel-nempel aja. Nanti kalau udah jadi dia paling depan. Nah, Sugeng tuh model gitu. Ahmad Ali dulu misalnya kan. Nah, nanti kalau udah mantap baru dia yang di depan. Ahmad Ali yang tinggal. Itu polanya Sugeng tuh sering seperti itu. Nempel-nempel. Nah, nempel dulu dia pertama. Lama-lama sobek dia baru yang jahit di depan. Tapi di politik kan biasa nempel-nempel gitu kan. Ada di belakang, kalau lagi diwawancara ketumnya ada di belakang gitu kan. Ya biasa kalau sama orang lain, tapi sesama partai nggak bagus lah. Gitu. Sesama kawan nggak boleh. Ya kan, kalau kepada lawan politik oke aja gitu. Nah jadi kalau kita lihat ini internal Nasdem pun juga nggak solid. Tidak solid kalau saya baca. Ini waktu pencalonan sekarang ini juga. Sekarang. Kalau yang kemarin kan kita udah nggak usah bicara lagi. Kita bicara yang sekarang. Yang hari ini. Nah, kan kita lihat selalu apapun acara Anies Baswedan beberapa bulan yang lalu itu yang lead di depan itu kan Ahmad Ali. Ya, selalu yang bicara, yang menjelaskan, yang mendampingi semuanya. Tetapi kan beberapa bulan terakhir ke sini, Ahmad Ali itu hanya ikut acara-acara kalau ke daerah. Tapi lobby-lobby dengan PKS, lobby-lobby dengan Demokrat, itu Ahmad Ali tidak pernah hadir. Kan lain kalau wakil ketua umum yang hadir di sana ada sekjen, di sini ada wakil ketua umum. Jangan levelnya diturunkan. Sekjen bukan, ketua umum bukan, wakil ketua umum bukan, Sugeng dan Willy misalnya. Ini kan dua-duanya di dalam Nasdem kan bukan bukan posisi strategis lah ya. Bukan posisi strategis karena ya dekat sama Bang Surya aja. Dekat Bang Surya mungkin ya kadang-kadang SP ini kan menugaskan orang yang mana dia cocok aja. Dia tidak lihat juga kapasitasnya, kemampuannya seperti apa. Yang penting ini orang cocok, loyal, ya kan? Kepada dia gitu. Itu tidak salah. Tapi kan antara kesesuaian antara loyalitas dengan kemampuan ya yang bisa digunakan secara optimal untuk melakukan lobby. Itu kan juga harus dipertimbangkan. Bang, balik lagi ke soal ketidaksolidan di internal Nasdem. Itu selain soal apakah ketika di pertemuan-pertemuan misalnya antara tim 8 dengan 3 partai ini Ahmad Ali tidak hadir misalnya, itu menjadi salah satu indikator bahwa memang di internal sendiri sepertinya nggak solid-solid amat nih Nasdem ini soal Anies. Iya kan kalau kita bicara kalau SP nggak bisa kan wakil ketua umum kan harusnya. Atau artinya bisa dikatakan SP nggak percaya sama. Ya bisa jadi. Kenapa? Artinya ada kekhawatiran terhadap Ahmad Ali bahwa mungkin Ahmad Ali dianggap nanti apakah bisa saja nanti tidak bisa berjalan bersama-sama dengan dua partai yang lain. Padahal saya tahu betul lah Ahmad Ali ini kan dengan PKS sangat dekat. Ya. Nah, kemudian apakah juga dipertimbangkan karena posisi wakil ketua umum ini nanti bisa mendeklarasi posisi ketua umum juga. Banyak macam-macam kekhawatiran. Jadi ancaman. Jadi macam-macam kekhawatiran. Dan selain itu, SP ini kan percaya kepada orang-orang yang ada di dalam Nasdem, itu yang dekat dengan Prananda Paloh. Putra. Putra. Ali ini tidak dekat dengan Prananda Paloh. Kemudian yang namanya Gus Coy juga tidak dekat. Yang dekat kan Sugeng, Willy,
ini kan. Aditya. Jadi ya nggak salah juga mendengar anak ya. Anak karena kan dianggap nggak mungkin bohongin orang tuanya ya. Nah, jadi yang dipercaya ya teman-teman dekat anak lah kan gitu. Nah, apakah secara politik ini bisa diterima atau tidak itu wallahu alam kan gitu. Saya ini yang tadi ketidakhadiran Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali ini di beberapa kali pertemuan penting dengan Anies Baswedan itu indikasi bahwa makin turunnya dukungan atau keseriusan Nasdem mengusung Anies atau seperti apa? Atau memang lebih dilihat dari problem internal aja? Ya problem internal aja itu, Oh. problem internal. Tapi dampaknya terhadap pencalonan Anies? Ya, Ada nggak artinya faktor kan itu? artinya begini. Kan ada dua sisi yang memang tidak ketemu ya. Nah, misalnya ini lobby ke koalisi, ini bicara koalisi, ini bicara program ke daerah-daerah. Ini kan nggak sinkron nih. Apa yang dibicarakan di sini, apa yang di strategi di sini apa nih yang mau dilakukan? Karena dilakukan oleh dua entitas yang Dua berbeda. entitas yang berbeda gitu loh. Walaupun kadang-kadang yang apakah misalnya Willy ataupun Sugeng atau yang lain ikut juga ke daerah-daerah, tapi kan ini tidak dilakukan secara solid bersama-sama kan. Kan enak tuh kalau bersama-sama, di sini sama, di sana sama kan gitu enak, jangan terpisah. Itu yang pengamatan saya lihat. Memang ini dasarnya dari awal. Ya, kan kita bisa lihat dari awal misalnya Ahmad Ali ketua fraksi sebagai wakil ketua umum, kemudian ketua fraksi dicopot. Oke. Ya kan? Diganti gitu kan. Nah, lalu ya praktis sejak itulah kita lihat sebenarnya walaupun secara pribadi ya tentulah sebagai wakil ketua umum dengan ketua umum tuh selalu harus berusaha untuk terlihat harmonis. Tetapi sebenarnya kan dengan penggantian ketua fraksi yang mendadak itu kan ya kan Menunjukkan. ada hal-hal yang aneh gitu loh buat saya gitu. Kenapa ini terjadi? Nah, Bang Zulfan kan berdiri dan juga cukup lama di Nasdem. Apa yang Bang Zulfan baca dari itu? Yang saya baca ya Ahmad Ali tidak dipercaya lagi sebagai ketua fraksi itu aja. Sama Surya Paloh. Ya, apa sebabnya kita nggak tahu. Dan sekarang ada kemungkinan juga tidak percaya untuk berkomunikasi dengan partai-partai koalisi seperti itu. Ya kalau di DPR aja nggak dipercaya, apalagi di sini kan. Ya kan? Gini, kita tadinya berpikir bahwa wah ini ancaman terhadap Partai Nasdem dalam konteks koalisi perubahan ya. Itu memang datang dari gangguan luar yang coba hari ini misalnya ditariklah Demokrat, diganggulah PKS, geser kemana, sehingga nggak akan cukup thresholdnya dan batal lah itu mimpi Partai Nasdem untuk mencalonkan Anies. Ya. Ternyata sebelum sampai ke sana di internalnya pun sudah ada. Makanya sebenarnya kunci Anies itu di Ahmad Ali, ya, yang membangun komunikasi dengan daerah-daerah, yang membangun kekuatan. Kalau Anies datang ke daerah itu kemudian massa bisa berkumpul, itu semuanya adalah Ahmad Ali. peran Ahmad Ali sangat besar. Ya kan sebagai kita tahu lah, kalau yang lain kan salon semua nih, ya kan. Kalau Ahmad Ali ini kan orang lapangan, jadi dia bisa tahu bagaimana memanfaatkan lapangan itu untuk mengkoordinir massa. Kemudian kalau Anies datang itu kelihatan ramai kan gitu. Nah, kalau yang lain kan nggak mampu. Jadi posisi dia di situ selama ini. Selain itu, apa indikasi lain Bang terjadi perpecahan di internal Nasdem terkait dengan pencalonan Anies ini yang Bang Zulfan baca sejauh ini? Ada kekhawatiran dari segelintir kelompok Di Nasdem. di Nasdem itu. Ya bagaimanapun kan orang mengharap setelah Surya Paloh ini menjadi tidak lagi menjadi ketua umum. Ya itu kan tentu harapannya kan dilanjutkan oleh Prananda Paloh. Ya, Putra Mahkota. Nah, Putra Mahkota. Nah, sebahagian senior-senior itu terus terang saja mengharapkan itu bisa terwujud. Nah, tetapi kan sebagian kawan-kawan juga menginginkan ya jangan dulu lah, kasih Ahmad Ali dulu lah. Oke. Ya kan, gitu. Seperti saya, lebih cocok Ahmad Ali dulu lah. Transisi kan gitu, jangan langsung gitu. Transisi dulu Ahmad Ali, kemudian siapa lagi? Ada Gus Coy melihat mungkin begitu, ada termasuk Hermawi Taslim ya kawan-kawan yang sudah lama di dalam Nasdem ini melihat cobalah kita transisi dulu.
Tapi kan tidak berani muncul ide untuk dukungan kepada Ahmad Ali itu. Ya. Nah sehingga ini kan ada kecurigaan, wah ini kalau gitu Ali jangan kita kasih peran yang besar nih.